Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja, ajaib dan heran, sempurna karya-Mu. Ajaib dan benar seluruh jalan-Mu. Kaulah kekuatan, penolong dalam hidupku. Nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Oh, segala raja, Dia Raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran, perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Boleh bersama kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab hari ini kita mau bawa pujian kita untuk Raja kita, amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebab kita mau merayakan kebaikan Tuhan, amin. Boleh bersama kita tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, jemaat Tuhan. Mari bersama nyatakan puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Semuanya katakan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah karena Kau ditinggikan, Raja
bersama nyatakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Sudah bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sudah bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Mari bersama kita bertepuk tangan di atas Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, amin. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you.
kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari bersama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Jemaat kita katakan, hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yang bahagia, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lagi sekali katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya benar Tuhan, kerinduan kami untuk terus mengenal hati-Mu Tuhan. Biarkan kami datang untuk terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Wow, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, 2 kali lebih dahsyat lagi boleh nggak? Oke, luar biasa. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami, baik secara online maupun yang mengikutnya secara onsite hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu kenal gereja kita, GB Gilgal, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Dan salah satu nilai dari GB Gilgal adalah family, ya. Dan saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dahulu dengan orang di sebelah kanan atau kiri kita yang belum kita kenal. Dengan tujuan untuk mengenal satu dengan yang lain supaya kita menjadi keluarga di dalam GB Gilgal. Dan Bapak Ibu bisa tanyakan, dalam hal penampilan, kamu lebih suka gaya vintage 80-90-an atau yang modern? Family time dimulai dari sekarang. Ya, masih ada waktu Bapak Saudara. Ya, family time selesai. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja sama dengan baik, kami ucapkan terima kasih. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kelas Grow 101 akan kita mulai hari Selasa tanggal 14 April pukul 7 malam di gereja lantai 2. Kelas ini akan berlangsung selama 6 pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas membership bisa langsung lanjut di step dengan mengikuti kelas Grow 101. Dan yang kedua adalah Friday Prayer. Dalam Jumat ini kita akan beribadah Jumat bersama, ibadah doa bersama dengan tema Praise and Worship. Jadi kami mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di dalam Friday Prayer. Dan kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara untuk tidak mengaktifkan mobile hotspot, ya, karena akan mengganggu sinyal pembicara. Dan semua pengumuman dapat dilihat kembali dalam tayangan YouTube online service GB Gilgal Manado ataupun Instagram GB Gilgal Manado. Dan boleh gak saya undang semuanya bangkit berdiri, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Senior Pastor GB Gilgal, Pastor Juan Mogi. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Selamat pagi, apa kabar? Ya, senang bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu. Dan tema kita tahun ini kan growing up, bagaimana kita bertumbuh. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bagaimana kita bisa bertumbuh hanya dengan melihat. Jadi melihat itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau ibu-ibu dia jalan ke mall atau sekarang lihat online, apa yang dia lihat dia bisa dapat, luar biasa sekali. Bapak-bapak udah punya istri cantik-cantik, lihat wanita lain, nggak boleh. Oke, jadi ada kekuatan di dalam melihat. Dan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kalau Bapak Ibu lihat dia ciptakan sesuatu lalu Allah melihat bahwa ciptanya itu baik. Allah melihat ciptaannya sungguh amat baik. Jadi sebetulnya melihat itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kenapa ada beberapa pengusaha atau beberapa orang mereka lihat tanah yang sama nggak terjadi apa-apa. Tapi ada satu pengusaha yang melihat tanah itu nggak lama jadi hotel, jadi mall. Jadi cara melihat itu sangat penting. Tahukah manusia jatuh dalam dosa kenapa? Karena melihat. Kan Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini kamu nggak boleh makan,
Kamu boleh makan buahnya kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wanita digoda sama ular, sama setan. Lalu wanita itu melihat bahwa pohon itu kelihatannya baik, menarik dan enak untuk dimakan. Diambil deh, dikasih sama suaminya. Jadi melihat itu sangat penting. Saya masih ingat di awal saya dipanggil Tuhan, dulu saya melihat diri saya menjadi seorang pebisnis, tapi waktu Tuhan panggil saya melayani Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau saya mau melayani Tuhan, saya perlu waktu itu 2 tahun untuk menerima panggilan. Saya nanti kalau khotbah, saya selama ini dengerin khotbah suka nggak ngerti khotbahnya, terus berapa kali tidur, terus ngobrol, itu dosa lama ya. Karena ya bingung, jadi saya bilang dia khotbah bagus tapi lebih bagus lagi nggak khotbah. Saya bilang boleh nggak Tuhan saya lihat diri saya kalau saya khotbah nanti orang yang nggak ngerti jadi ngerti, orang yang biasa tidur di gereja terus nggak tidur, dan saya mau khotbah kalau orang dengar khotbah saya hidupnya bertambah baik karena mereka mendapatkan sesuatu. Saya itu udah lihat sebelum saya benar-benar memutuskan jadi pendeta. Lalu saya bilang begini, kalau saya nanti mimpin gereja, saya mau gerejanya maju dan saya udah bayangkan gerejanya seperti apa, dan nanti yang jadi tim saya tuh orang-orang yang luar biasa. Kalau dulu orang berpikir melayani Tuhan itu madesu, masa depan suram, tapi Tuhan itu adalah kerajaan yang luar biasa, yang gak pernah bangkrut, yang punya bumi, langit beserta segala isinya. Dan waktu saya mulai lihat dulu itu sekarang terjadi. Saya punya tim yang luar biasa, bahkan kemarin pagi saya baru WhatsApp sama orang yang kerja di Amerika yang gajinya sudah sangat besar dan lagi menimbang untuk pulang bekerja di Gilgal. Staff-staff kita ada yang S1-nya dari Australia, S2-nya dari Eropa, papanya orang penting, mamanya orang penting, dan mereka bingung, gereja apain anak saya ya? Saya bilang saya nggak pernah ngapain anak om sama tante, tanya aja sama anaknya kenapa dia mau dipanggil sama Tuhan. Dan semua itu dimulai dari melihat, dan hidup saya sekarang itu karena melihat. Tapi habis ini jangan pulang terus pergi ke mall dan lihat dan kita pikir kita bisa dapat. Nah, apa yang Tuhan taruh di hati saya tidak melanggar firman, Tuhan taruh rema, saya mulai lihat dan itu jadi. Makanya di sekolah minggu, ini bertobatnya udah gede atau lewat sekolah minggu? Udah gede ya? Di zaman saya sekolah minggu masih ada lagi nih, hati-hati matamu lihat apa? Oh benar, muda semuanya. Ini baru-baru bertobat semuanya. Jadi mata boleh sipit, yang penting dia bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Apalagi yang matanya besar. Nah jadi Tuhan kan kasih visi bagi jemaat Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Ya kan? Di area rohani, jasmani, keuangan, keluarga, hubungan, karakter. Jadi saya mau challenge pagi ini yang masih single atau calon-calon mertua yang anaknya belum punya anak, papa mama, lihat dengan mata iman anak kita dapat jodoh. Yang single, ini udah salah ngomong ya, katanya tambah siang tambah muda orangnya. Jadi yang muda pun percaya Tuhan lagi siapkan calon suami, calon istri yang terbaik. Mulai berani lihat keuangan kita nggak pernah sama lagi. Kalau kita lihatnya gini ya, kakek saya miskin, papa saya kere, banyak hutang, pasti saya juga turunannya seperti itu terjadi sesuai dengan iman kita. Mulai lihat yang sakit kita sembuh. Karena Yesus yang kita barusan rayakan Paskah, dia menderita sakit supaya kita nggak sakit lagi, supaya kita sembuh. Percaya nggak di usia tua kita bisa hidup dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi mulai lihat lagi bahwa kursi-kursi yang kosong ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan Yesus. Yang bawa siapa? Kita mesti melihat. Saya lagi di challenge untuk melihat karena bulan November nanti kita akan jadi gereja yang kedua itu 4 kali lebih luas. Dulu saya di tempat kontrakan gedung harus pindah di PIK sekarang yang kalau kebaktian itu dewasanya 1870. Sekarang pindah lagi ke tempat yang lebih besar. Dulu dari kecil ke kapasitas sekarang deg-degan. Deg-degan apa ya bahasa Manadonya ya?
Sama deg-degan, oke. Nah sekarang pindah ke 4 kali lebih luas, tapi karena Tuhan yang suruh, saya belajar melihat. Sempat terkenal istilah gini, tahu gelap, kita nggak boleh orang Kristen. Kita harus melihat dengan jelas karena kita punya Tuhan yang besar. Efesus 3 ayat 20, ini kalau kebaktian pagi yang paling seger kan ya. Walau kadang nggak sempat mandi nggak tadi? Smokol sempat? Sempat, oke. Bagi Tuhanlah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Siapa yang Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya? Tuhan Yesus berkuasa enggak? Berarti kuasa itu ada di dalam kita. Berarti kalau kita mau doa dan mikir, bahasa aslinya bilang mau belajar melihat. Bahasa Inggrisnya bagus deh. Kita pura-pura keren aja, pura-pura bule, pura-pura bisa ya. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Semuanya bilang imagine. Kata lainnya melihat, harus berani melihat. Toko kita nggak sama lagi, rame, banyak pembeli. According to his power that is at work within us. Yang udah senior-senior jangan lihat aduh saya nggak berguna, aduh udah pensiun, enggak. Alkitab bilang sampai tua kita tetap gemuk dan segar dan tidak menemukan Tuhan curang dalam kehidupan kita. Nah kenapa sih kita perlu belajar melihat? Umur udah 30, 40, 50, 60 tuh pendeta datang suruh belajar melihat. Tenang, sabar. Yang pertama karena cara kita melihat menentukan cara kita hidup. Di Alkitab ada contoh, jadi Tuhan kan minta Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, dibudak oleh dosa dan lain-lain, itu arti rohaninya, masuk ke Kanaan. Kanaan itu sebuah tempat yang berlimpah susu dan madunya. Sebuah titik dalam hidup kita di mana janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah tapi harus melewati perjalanan yang namanya padang gurun. Pas udah mau sampai, Musa bilang gini, guys come here. Coba kalian kirim wakil dari setiap suku, intai dulu. Kan sebelum perang kita tinjau dulu. Jadi kita bisa atur strategi, kurang lebih begitu. Nah 12 suku masing-masing kirim perwakilannya pergi. Melihat tempat yang mau diduduki. Bayangin yang 10 bilang gini, Musa bagus banget. Memang sesuai apa yang kamu ngomong, cuma ya orangnya gede banget. Sampai kita lihat diri kita seperti belalang katanya. Dengar kata lain gini, gak mungkin masuk. Tapi ada 2 orang namanya siapa? Kaleb dan Yosua. Yang satu anaknya Pak Stephen. Dia pergi ke sana dia bilang gini, Musa bagus banget. Memang itu yang jaga gede-gede orangnya raksasa. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar. Bayangin 12 orang 10-nya apa? Gak berani. Yang 2 berani. Yang masuk berapa? Yang berani lah. Berarti kita tuh punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu mimpilah yang besar. Aduh udah 40, udah 50, udah 2 anak, udah punya cucu masih boleh mimpi. Mimpilah selama hidup. Hidup panjang mau ngapain kalau gak punya mimpi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yuk baca ayatnya. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Nggak ada yang ngomong, dia label diri sendiri belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami, lebay. Tuh orang kenal juga. Kagak, dia bilang kan tuh orang juga lihat kita belalang. Kita suka kayak nggak pede gitu. Saya mau kasih tahu bahwa kita anak dari Bapa di surga. Ini orang keren semua nih. Saya lagi khotbah di depan orang keren, di depan orang sukses. Makanya gini, cara melihat tuh penting. Waktu saya mulai, jangan lihat Johan Mogi sekarang diundangin orang, talk show, podcast, diundang kemana-mana, gerejanya besar. Yang ikut saya, yang tahu saya dari kecil ya bukan siapa-siapa. Cuma saya belajar melihat cara pandang saya. Nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi saya punya Tuhan yang besar di dalam saya. Saya mulai rubah cara melihat saya. Oke?
Kalau Tuhan benar mau jadi saya pendeta, saya nggak mau nanggung-nanggung, saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau jadi pendeta yang luar biasa karena Tuhanku luar biasa. Saya mau khotbah yang luar biasa. Saya akan mengembalakan gerejanya Tuhan yang luar biasa. Dan keuanganku yang sekarang gak punya uang, keuanganku akan luar biasa. Mana kepikir ngontrak gedung dipindah-pindah sampai 4 kali punya gedung sendiri. Itu bukan punya Juan Mogi atas nama GBI Gilgal. Sekarang bangun lagi 4 kali lebih luas lagi. Nggak pernah berpikir keliling dunia. Saya di Jakarta paling cuma 5 bulan. Nggak keluar kota kayak ke Manado 3 hari. Nanti besok pulang, Selasa kembali lagi 3 hari. Pemberkatan nikah, nanti berangkat lagi. Nggak pernah kepikir. Tapi semuanya waktu Tuhan panggil saya belajar lihat diri saya. Nah yang terjadi sekarang adalah bukan hanya Tuhan memakai kami, tapi setiap tahun kita hosting ribuan orang datang, kurang lebih mungkin 1.200 sampai 1.300 orang dari ratusan gereja, dari puluhan denominasi. Sekarang paling besar yang datang dari Malaysia, dari Singapura datang, dari Australia datang, dari Amerika datang, mau ngapain? Datang ke PIK belajar. Terus kita nolongin banyak gereja, mulai dari gereja yang besar, mulai dari gereja yang kecil. Belum lama tim kita pergi itu naik pesawat, naik mobil lagi, nolongin gereja. Dulu gak pernah kepikir, tapi begitu saya dipanggil Tuhan, saya mulai lihat itu jadi. Jadi poin yang pertama gini, cara kita melihat menentukan cara kita hidup. Kalau ngelihatnya gini, aduh uangnya gimana ya, saya khawatir. Aduh siapa yang mau sama saya, terjadi sesuai dengan iman kita. Jadi begitu baca firman, mesti lihat gini, Tuhan bicara untuk saya. Begitu dia bicara, mulai lihat itu jadi dalam kehidupan kita. Cara kita melihat menentukan cara kita hidup. Kalau kita lihat kita umur panjang, kita sehat, tentukan cara melihat kita. Ya itu kan menentukan cara hidup kita. Makan juga gak sembarangan, rajin olahraga. Yang kedua, karena Tuhan sering bekerja dengan mengubah cara kita melihat. Satu saat Israel tuh mau diserang sama musuh. Terus seorang hamba dari abdi Allah, dia keluar, dia kaget lihat, aduh tentara musuh banyak banget ya. Tapi dia kasih tahu bosnya, dia bilang ini, bos cepetan lihat nih tentara musuh banyak banget. Bosnya keluar, dia bilang ini, oh tenang, yang menyertai kita jauh lebih besar. Lihat cara melihat. Lalu dia tumpangin tangan sama bujangnya, dia bilang Tuhan buka matanya supaya dia bisa melihat. Tadi dia lihat tentara musuh besar, habis didoain dia lihat tentara Allah yang besar, jauh lebih besar dari tentara musuh. Jadi kita hidup punya 2 mata. Mata jasmani dan mata rohani. Mata jasmani selalu melihat tantangan, masalah, kesulitan. Jarang lihat Tuhan, jadi takut maju, takut untuk berbuah, takut untuk ambil keputusan. Dia melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Tapi mata rohani melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi ini. Ini besar atau kecil? Serius? Tergantung, kalau saya liatin terus, tambah diliatin, tambah deket, tambah deket, tambah deket jadi apa? Jadi besar. Akhirnya saya gak bisa melihat apa-apa. Ada Pak Edi, aduh Pak Edi sebesar itu saya gak bisa melihat. Kenapa? Karena saya melihat ini terus. Tuhan yang besar, dia yang ciptakan langit bumi beserta segala isinya, kita gak bisa lihat. Makanya kenapa orang korupsi, orang ambil jalan pintas, gak dapat yang seiman, yang penting dia cewek, gue nikahin aja. Kenapa? Karena dia fokus sama masalahnya. Hari ini Tuhan ingatkan kita punya mata rohani yang melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Begitu kita melihat itu, ada Pak Edi dari Partai Golkar. Oke, hari ini pakai kuning. Ini ada di ayatnya ya, saya nggak ngarang cerita. 2 Raja-Raja 2, 6, 15, 2. Hari ini luar biasa sekali. Dari Demokrat ada biru-biru, tadi yang nyanyi dari PDI Perjuangan. Kalau saya dari Pantai Indah Kapuk. Partai Surga. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampakkan suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota ini. Itu real, itu fakta. Masalah ada, tantangan ada, harga naik, gaji nggak naik-naik.
Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Semuanya bilangin celaka. Sekarang pakai bahasa kita cilaka. Manado tahu bahasa ini kan? Sekali lagi cilaka. Dengan emosi cilaka. Udah, itu terakhir kita ngomong. Makanya saya suruh ulang-ulang, terakhir. Sekarang kalau ada masalah bilangnya apa? Jangan cilaka. Aku udah terakhir tadi, puji Tuhan. Sekarang ngomong lagi cilaka. Sekarang ngomong puji Tuhan. Beda itu. Kalau cilaka yang kita fokuskan masalah. Kalau puji Tuhan, kita lihat Tuhan yang lebih besar. Nah, apakah yang akan kita perbuat? Kalau cilaka dia bingung mesti ngapain nih gue. Tapi kalau kita bilang puji Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu caranya harus ngapain. Karena Tuhan ditinggikan, dia bilang wow aku ditinggikan. Mereka mengangkat tangan, mereka angkat tangan, aku turun tangan menolong mereka. Jawabnya jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, jangan takut, maju terus, pasti bertumbuh, keluargamu bertumbuh, bisnismu bertumbuh. Perubahan rohani dimulai dari perubahan cara melihat. Saya siapin buku saya yang ke-8, buku saya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara yang sudah beli harus dibaca, itu bagus banget. Ya penulis harus bilang bukunya bagus. Tapi buku saya pertama yang saya buat itu mungkin 20 tahun yang lalu saya tulis. Waduh dulu suruh ngarang di sekolah, susah banget tuh guru pengada kerjaan ceritakan pengalamanmu berlibur, 4 halaman. Ya saya tulis aja kan namanya mengarang kan. Jadi saya karang, kita pergi ke puncak, makan sate kambing, sate kelinci, sate ayam. Lalu kita naik kuda, kudanya nya warna hijau. Kan dia suruh ngarang, ngapain ngarang liburan 4 halaman. Saya cerita, aduh itu pun udah selesai dikumpulin, lulus, naik kelas, puji Tuhan. Suruh nulis buku. Tuhan bilang gini, kamu tulis ya tentang mujizat. Saya bilang orang belum mengalami mujizat, suruh tulis mujizat, apa yang mau ditulis. Tapi di tengah-tengah saya tulis buku itu, istri saya mengandung. Lalu saya ke penerbit bilang mau cetak berapa? Saya bilang biasanya berapa? 5.000. Saya bilang siapa yang mau beli? 20 tahun yang lalu siapa saya? Terus saya pulang saya tanya Tuhan mau cetak berapa nih? Bingung juga. Tuhan bilang penduduk Indonesia berapa? Saya bilang itu hari 180-an juta ya. Yang perlu mujizat berapa banyak? Banyak lah. Saya tahu jawaban Tuhan, berarti cetak sebanyak-banyaknya. Saya bilang sama ibunya 5.000. Oke, dia bilang 5.000, tanda tangan kontrak. Pulang dari penerbit, saya pusing juga. Kenapa tadi gue putusin 5.000 ya, sempat ragu. Tapi buku itu dalam 1 bulan habis 5.000, dicetak lagi 5.000, dicetak lagi 5.000. Itu buku saya pertama jadi bestseller, buku kedua jadi bestseller. Cuma karena saya berani melihat aja. Ada resikonya nggak laku? Ada, tapi karena Tuhan yang suruh, saya punya Tuhan yang besar, saya melihat dengan mata iman. Kalau saya pakai mata jasmani itu siapa yang mau beli, siapa yang mau baca, siapa yang jualan mogi, nggak nulis-nulis buku, nggak cetak-cetak buku. Waktu Tuhan suruh melangkah bangun Gilgal Center 1, nggak ada duit, cicilan tanah ketiga aja nggak punya duit. Tim keuangan datang ke saya bilang tutup pintu, kita doa sama-sama. Tuhan yang suruh pasti ada. Jangan lihat Pantai Indah Kapuk sekarang, tanah semua dulu, nggak ada apa-apa, tapi lihat sekarang. Ini saya udah lihat, kan 2012 kita mulai. 2012 belum jadi semuanya, kita masih di bawah. Kantor kita di Bedeng. Tapi berapa tahun sebelumnya begitu Tuhan suruh saya mulai lihat. Lalu pas udah selesai hutang, kan nyicil nih. Nyicil, selesai. Udah penuh, kita sampai ngusir-ngusirin orang kalau kebaktian. Sampai tempat parkir dipakai kebaktian. Tuhan bilang, masih berani doa, selamatkan Indonesia, selamatkan Jakarta. Berani saya bilang, mau taruh di mana? Kamu udah ngusir-ngusir orang pulang dari kebaktian? Disitulah Tuhan bilang, bangun Gilgal Center 2. Harga tanahnya udah berapa? Kalau ini gak muat mau bangun seperti apa? Tapi waktu Tuhan bicara saya belajar melihat apa yang Tuhan suruh.
Jadi ini 4 kali berlipat. Ini gambar lama karena yang baru udah ada di atasnya ada padel. Ada 3 lapangan padel, ada lapangan badminton, nanti bisa disewa untuk wedding. Bapak Ibu ketawa dan tepuk tangan, kita ngejalanin. Aku berjalan hanya dengan melihat Tuhan. Selama Tuhan bicara dan dia Tuhan yang besar, saya lakukan. Yang ketiga, karena apa yang kita lihat dengan iman mengundang kuasa Tuhan. Apa yang kita lihat dengan iman mengundang kuasa Tuhan. Sama, apa yang kita lihat dari hati kita mengundang nafsu. Bisa balik dong, lihat apa yang Tuhan suruh kita lihat. Satu saat Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi menyeberang. Terus dia doa kan, dia nyusul kan. Tiba-tiba ada angin sakal, wah badai. Saya udah pernah jadi saya tahu angin sakal itu seperti apa. Saya ngelihat di tepi Danau Galilea itu. Dan tour leadernya bilang sama guide lokal, jangan, bahaya sekali. Itu ombak tinggi sekali. Kita rubah jadwal, ganti yang sepi. Jadi di tengah lagi badai, Yesus jalan di atas air. Semuanya bilang apa? Itu hantu. Tuhan Yesus bilang, ini aku. Semuanya diam, cuma satu yang ngomong. Siapa namanya? Petrus. Tuhan, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Yesus bilang, datang. Petrus jalan di atas air. Saya pernah khotbah orang komplain, cuma jalan di atas air. Saya bilang, bro, itu danau yang bro jalan selama ini becek. Jadi dia bilang, saya juga jalan di atas air. Saya bilang, ini beneran karena saya udah kesana 11 kali. Orang begitu angin ribut aja, tour leader bilang jangan masuk kok. Tapi dia jalan. Kenapa? Karena yang lain melihat dengan ketakutan, tapi dia melihat dengan iman. Saya orangnya nekat. Kalau Tuhan suruh, saya jalan. Tapi kalau Tuhan gak suruh, saya gak jalan. Sekarang beranak cucu berkeluarga, yang nyuruh siapa? Tuhan. Tuhan bilang gak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong sepadan dengan dia. Beranak cucu penuhilah bumi. Takut, nanti kasih makan apa? Nasi lah. Nanti sekolah gimana? Ya sekolah lah, banyak sekolah. Tuhan yang suruh, Tuhan yang siapkan. Tuhan bilang kuasai bumi, taklukkanlah itu. Mau boleh bisnis takut. Kemarin kan gagal, tapi kan Tuhan yang suruh bisnis. 7 kali orang benar jatuh, gagal, Tuhan membangkitkan kembali. Anak kita yang lahir ada yang langsung naik pohon gak? Bro, puji Tuhan, anak saya kemarin lahir langsung dia naik pohon. Itu bingung anak siapa? Anak kita ngerangkak dulu, jatuh, lari sekarang, ikut maraton. Kita baca ayatnya, kayaknya kurang percaya. Matius 14 ayat 28-30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, ada firman. Begitu firman diucapkan, rema timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya, kenapa nih? Tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Begitu dia mulai melihat badai, dia mulai melihat masalah, enggak lihat Tuhan lagi, dia mulai goyah. Testing. Sekarang setiap kali saya melihat orang sakit, saya nggak takut doakan. Karena Tuhan Yesus bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Saya kemarin temenin orang pakai SOS terbang dari Jakarta ke Singapura, udah oksigennya turun terus, cancer. Saya datang semangat lagi dia. Saya bilang gini, ibu, Tuhan mau sembuhkan ibu. Percaya, ada kesembuhan. Nah banyak kita melihat firman, mendengar firman tapi hidup kita gak berubah karena kita gak berani melangkah sesuai dengan apa yang kita lihat. Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa gak? Tapi kalau kita gak melihat, kita gak bisa maju dalam hidup. Contoh, kita kan pengen anak kita sehat kan? Suruh olahraga, ayo nak olahraga. Kita mau beliin baju olahraga. Kita mau bikin kolam renang di kamarnya, lapangan pedal di ruang tamu. Kalau itu anak tidak melihat bahwa olahraga itu sehat, papa mamanya sampai berbusa,
dia gak akan pernah olahraga. Papa mamanya bilang begini, nak bisnis ya, nanti biar berhasil, kamu punya penghasilan. Dia enggak, enak aja kayak gini di rumah, jadi anak papa, main game, main sama anjing, nonton drakor. Kita mau bikinin pabrik 10 hektar, beliin mesin yang bagus dari Cina, itu pabrik akan didiamin aja. Tuhan yang punya langit, bumi, beserta segala isinya, dia udah siapkan banyak hal dalam hidup kita. Dia kasih, dia kasih kuasa, dia kasih hikmat, dia kasih hidupnya sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa melihat hidup kita mau kemana, itu nggak akan terjadi apa-apa. Waktu saya selesai, mungkin saya sambung nanti bagian yang kedua, gimana mengembangkan cara kita melihat. Tapi ternyata orang-orang yang sukses dan maju dalam hidup, karena dia belajar melihat kesempatan di tengah kesempitan, melihat terang di tengah kegelapan, melihat berkat di tengah krisis. Saya tutup deh satu cerita, saya masih punya 3 menit. Bapak Ibu tahu Disneyland gak? Walt Disney itu Google aja, cek di YouTube. Itu jam 9 buka. Dari jam 7 pagi orang udah berkemah di depan Disneyland. Mereka beli tiket seharian, paling satu hari cuma bisa main 2 wahana karena ngantri 2-4 jam. Orang masuk ke sana pakai topi Disney, Mickey, kacamata, saya nggak hafal lagi kacamata apa itu. Yang kacamatanya bulat, yang badannya gede, bukan SpongeBob. Apalah, hebat-hebat. Mereka beli popcorn, ngantri panjang. Minion. Happy. Awalnya seseorang yang namanya Mr. Disney, ada tanah besar, orang gak lihat apa-apa. Tapi dia bilang begini, di tempat ini ada orang dari kecil sampai tua akan ketawa-tawa, akan main dari pagi sampai malam. Dia punya visi. Lewat visi itu dia gambarin semuanya. Jadi sampai sekarang ngantri. Saya kalau pergi sama teman saya ngitungin, ini dia dapat berapa puluh miliar satu hari. Waktu Disney jadi dia udah mati, dia gak sempat lihat. Tapi mimpinya masih nyata. Di mana aja gak ada yang kosong. Waktu COVID tetap penuh orang pakai masker. Kenapa orang tua datang ngantar cucu? Dimulai dari cara melihat. Hidup saya sekarang, karena apa yang saya lihat puluhan tahun lalu. GB Gilgal Jakarta ada sekarang, karena apa yang saya lihat puluhan tahun yang lalu. Hidup kita sekarang, karena apa yang kita lihat dulu. Pertanyaan saya begini, mau hidup yang lebih baik, growing up, atau hidup yang lebih mundur? Lebih baik, mulai melihat. Bangkit berdiri sama-sama. Hambamu selesai menyampaikan firman. Tahun yang lalu, Tuhan taruh di hati kami untuk mulai kebaktian yang ketiga dan sekarang kebaktian 3 itu ada. Ada banyak bukti, ada banyak hal. Tapi seringkali kami berkata cilaka, kami khawatir. Aku berdoa untuk setiap jemaat Gilgal yang hadir. Mereka bertumbuh dalam rohani mereka, dalam karakter, dalam hubungan, keluarga, dalam keuangan. Dalam fisik kesehatan mereka bertumbuh di dalam Engkau. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.